Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Feby Valencia dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan presentasi saya yang berjudul Keterampilan Membaca. Baik, kita mulai. Apa itu membaca? Membaca merupakan salah satu kegiatan yang penting, eh, di mana membaca adalah kegiatan yang terpadu dan kompleks, yang meliputi keterampilan-keterampilan dan konsep-konsep mengenali dan melafalkan huruf-huruf, serta menghubungkan dengan makna yang tepat. Menurut pendapat Tarigan, yang menjelaskan bahwa membaca merupakan suatu proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh suatu pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Selanjutnya, membaca itu untuk apa? Membaca itu untuk memperoleh pesan, menerjemahkan pesan, dan memahami pesan. Adapun tujuan membaca diantaranya mendapatkan informasi, meningkatkan citra diri, melepaskan diri dari kenyataan, membaca untuk tujuan rekreatif, mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis. Itulah tujuan umum membaca. Selanjutnya, fungsi membaca. Fungsi membaca itu ada 8. Yang pertama, fungsi intelektual. Fungsi intelektual, dengan banyaknya membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contohnya, membaca buku-buku pelajaran, karya-karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kedua, fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong atau menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata, contohnya buku ilmiah dan bacaan sastra. Yang ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misalnya teknik membuat minuman dan makanan, cara merawat tanaman, teknik memotret, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan kita, memperluas budi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima, fungsi informatif. Dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Contohnya dengan membaca koran, membaca majalah, itu dapat kita peroleh berbagai informasi yang sangat penting atau yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang keenam, fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati. Contohnya seperti membaca novel-novel, membaca cerita humor, atau bacaan-bacaan ringan lainnya. Lalu yang ketujuh, fungsi sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarah sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Contohnya, pembacaan berita, karya sastra, atau pengumuman. Dan yang terakhir, fungsi pembunuh sepi. Apa itu fungsi pembunuh sepi? Kegiatan membaca dapat
juga dilakukan untuk sekedar merintang-rintang waktu atau mengisi waktu luang, contohnya membaca majalah atau surat kabar. Itulah fungsi-fungsi membaca. Selanjutnya, manfaat membaca. Manfaat membaca adalah satu aktivitas yang memiliki segudang manfaat. Di antaranya, yang pertama, melatih kemampuan berpikir. Otak kita ibarat sebuah pedang, semakin diasah akan semakin tajam. Kebalikannya, jika tidak diasah, juga akan tumpul. Dengan cara ini, otak akan bertambah kuat. Tipsnya, bacalah buku sebanyak mungkin. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Di mana membaca dapat meningkatkan pemahaman dan memori yang semula tidak kita mengerti menjadi lebih jelas setelah membaca. Yang ketiga, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Manfaat yang satu ini mungkin sudah sering kita dengar semenjak kita masih kecil. Kita pasti ingat beberapa kali guru-guru kita mengingatkan bahwa membaca adalah satu sarana untuk membuka cakrawala dunia. Yang keempat, mengasah kemampuan menulis. Selain menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, membaca juga bisa mengasah kemampuan menulis kita. Selain karena wawasan kita untuk bahan menulis semakin luas, kita juga bisa mempelajari gaya-gaya menulis orang lain dengan membaca tulisannya. Yang terakhir, mendukung kemampuan berbicara di depan umum. Tidak semua orang bisa berbicara di depan umum. Dengan membaca adalah aktivitas yang akan membuka cakrawala dan pengetahuan kita terhadap dunia. Terbatasnya jangkauan diri kita terhadap peristiwa-peristiwa di dunia hanya bisa dijangkau dengan membaca. Itulah manfaat membaca. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, terutama membaca. Yang kedua, faktor inteligensi. Inteligensi didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan kemampuan baca siswa. Dan yang terakhir, faktor psikologis. Faktor lain juga mempengaruhi kemampuan membaca anak adalah faktor psikologis. Faktor psikologis tersebut antara lain motivasi-motivasi, minat-minat, dan kematangan sosial. Dan yang terakhir, teknik membaca. Teknik membaca ada 4. Yang pertama, baca pilih atau selecting. Dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua, baca lompat atau skipping. Dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang ketiga, baca layap atau skimming. Adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Membaca layap dibutuhkan untuk mengetahui sudut pandang penulis tentang sesuatu, menemukan pola organisasi paragraf, dan menemukan gagasan umum dengan cepat. Dan yang terakhir, baca tatap atau scanning, atau disebut juga membaca memindai, adalah membaca sangat cepat.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.